Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Pedia Islam. Pada tayangan video kali ini kita membahas Rasulullah pernah diserang tukang sihir. Sihir merupakan salah satu bentuk permintaan bantuan manusia kepada setan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Sebagai ilmu yang tua, sihir kerap terdapat pada budaya masyarakat zaman lampau. Praktik sihir pun pernah marak pada masa jahiliyah. Para tukang tenung masih ditemukan bahkan saat kenabian. Rasulullah SAW juga pernah diserang tukang sihir. Hadis yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anhu mengisahkan, serangan itu bahkan membuat Nabi berhalusinasi mendatangi istri-istrinya yang padahal tidak. Lantas dia bersabda, "Wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengabulkanku ketika aku meminta? Dua orang mendatangiku. Salah seorang dari mereka duduk di dekat kepalaku, sedang yang lainnya di dekat kakiku. Orang yang duduk di dekat kepalaku berkata kepada yang lain, 'Bagaimana keadaan orang ini?' Yang ditanya menjawab, 'Dia tersihir.' Yang satunya bertanya lagi, 'Siapakah yang menyihirnya?' Yang lain menjawab, 'Labid al-Asam, seorang sekutu dari Bani Zuraik. Dia sekutu orang Yahudi, dia orang munafik.' Yang satunya bertanya lagi, 'Di mana sihir itu ditempatkan?' Yang lain menjawab, 'Pada sisir dan rontokan rambut.' Yang satunya bertanya, 'Di mana benda itu diletakkan?' Yang lain menjawab, 'Di kulit mayang kurma, di bawah batu, di dalam sumur Zarwan.' Aisyah lantas melanjutkan ceritanya. Lalu beliau datang ke sumur itu dan berkata, 'Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Air sumur ini seperti air rendaman pacar, sedangkan ujung dahan pohon kurmanya bagaikan kepala setan.' Aku bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah engkau tidak menyebarkan hal ini?' Beliau menjawab, 'Tidak. Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak ingin menyebabkan keburukan untuk orang lain.' Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, Zaid bin Arqam pernah mengisahkan jika seorang lelaki Yahudi menyihir Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mengeluh sakit beberapa hari. Kemudian Jibril mendatangi Nabi dan berkata, 'Seorang Yahudi telah menyihirmu. Dia membuat buhul di sumur ini. Utuslah seorang untuk mendatangi sumur itu dan mengambilnya.' Rasulullah pun mengutus seorang untuk mengeluarkan buhul itu. Orang itu lantas mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mengurainya. Rasulullah berdiri seakan-akan bangkit dari ikatan. Beliau tidak menyebutkan kepada orang Yahudi itu, tidak pula melihatnya sampai Nabi SAW meninggal dunia. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Nabi SAW pernah mendapat ruqyah dari Jibril alaihissalam untuk melepaskan diri dari segala penyakit. Ketika itu Jibril berucap, 'Dengan nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang akan menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu.' Bagi kita yang awam, Nabi SAW mencontohkan untuk membuat benteng perlindungan dari sihir lewat bacaan Al-Quran. 'Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.' Quran Surah Al-Isra ayat 82. Setiap menjelang tidur, Rasulullah selalu mengumpulkan kedua telapak tangannya. Dia kemudian meniupnya lalu membaca 3 surah Al-Quran. Yang pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 3 surah ini disebut dengan Al-Muawizat atau surah-surah perlindungan. Saat Nabi Muhammad SAW sakit parah, Aisyah yang membacakan 3 surah itu, kemudian dia mengusapkan tangannya ke tubuh Nabi Muhammad. Jika sihir sudah menebus diri kita, ruqyah syariah dengan meminta bantuan ustadz atau ulama bisa dilakukan. Ruqyah dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Rasulullah SAW yang dibaca dengan tartil.
jelas, dan tanpa merusak makna dan adab-adabnya. Ruqyah dilakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlas dan mengharapkan ridhonya. Hanya saja kita harus memastikan terlebih dahulu jika ruqyah tersebut memang benar-benar syar'i. Ustadz yang melakukan ruqyah pun meruqyah dalam koridor yang dicontohkan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari adanya konten ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan untuk kita semua. Demikianlah kisah Rasulullah yang pernah diserang tukang sihir. Apabila kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kenalpedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan jenis-jenis neraka untuk kaum wanita. Sayyidina Ali RA menceritakan suatu ketika melihat Rasulullah menangis manakala ia datang bersama Fatimah. Lalu keduanya bertanya mengapa Rasul menangis. Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis, karena menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksaannya. Putri Rasulullah kemudian menanyakan apa yang dilihat ayahandanya. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kenalpedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan kisah Zahid, pemuda buruk rupa yang jenazahnya diperebutkan oleh bidadari surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Zahid radhiyallahu anhu yang jenazahnya diperebutkan bidadari surga. Di Arab Saudi, suku adalah sesuatu yang sangat dipandang dalam pernikahan. Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Jawab Zahid tersinggung dan dengan rendah hati. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kenalpedia Islam. Kali ini kita akan menjelaskan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam terkenal dengan kisah kapal untuk mengarungi banjir besar. Namun, di luar bahteranya, ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah SWT sebagai Abdus Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surah Al-Isra ayat 3. Demikianlah informasi ini kami sampaikan. Untuk tahu sejauh lebih dalam kisahnya, yuk langsung aja pindah ke channel YouTube kami, Kenalpedia Islam.